Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Tes. Kau sangat terbukti. Selamat pagi jemaat. Selamat datang ke ibadah kedua di Gereja GKDI Jakarta. Nama saya Donald Lumingkewas dan ini istri saya Grace. Kami dari Ministry Merit Pusat dan kita dikarunia 3 orang anak. Jordan umur 22 tahun, Sofia 17 tahun dan Isabella 16 tahun. Beb, kamu ingat gak hari pertama kita datang ke gereja ini? Itu minggu terakhir bulan November tahun 2016. Ya, kita actually duduk di tempatnya Pat sama Helen itu. Jadi semuanya bisa kita lihat dan kita dengar. Kita waktu itu hanya kenal beberapa aja brothers and sisters ya. Tapi along the way Tuhan baik. Kita sekarang banyak sekali kenal brothers and sisters. Mulai dari Manado, ke Jogja, Solo, Bali, Medan, even ke Seattle sama ke Austin. Itu juga kita punya brothers sisters. Kami sangat menikmati hidup kami sebagai murid Yesus. Setelah pertobatan dan baptisan kami berdua di tahun 2017, gereja ini menjadi tempat yang membantu kami bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kedua putri kami pun mengalami pertobatan dan menjadi murid di tahun 2023 dan 2024. Sofia dan Bella sangat menikmati persahabatan dengan teman-teman di teens dan kami pun melihat pertumbuhan mereka yang luar biasa. Thank you juga untuk teens mentor-mentornya. Welcome sekali lagi untuk Bapak Ibu, teman-teman yang mungkin baru pertama kali datang ke GKDI, bisa angkat tangan. Anyway, we want to make sure kita made you feel welcome ya. Brothers, sisters, Bapak, Ibu, dan teman-teman, marilah kita menikmati indahnya kasih Tuhan. Memuji Tuhan bersama-sama dan mendengarkan ajaran Tuhan hari ini yang akan dibawakan oleh pendeta kita, Pak Budi Hartono. Welcome to GKDI, let us come to His presence. Boleh kita bangkit berdiri? Sebelum memuji Tuhan, alangkah indahnya kita bersatu hati. Kita siapkan hati kita fokus pada Tuhan. Karena ini semua tentang Tuhan. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, segala hormat, pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, buat pagi menjelang siang ini kami boleh sampai di sini dengan selamat tanpa ada kekurangan suatu apapun Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sebagai satu tubuh, sebagai jemaat bisa berkumpul Bapa, bisa berfellowship, bisa mengencourage satu sama lain dan yang pastinya kami bisa memuji dan mendengarkan firman Engkau Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan Tuhan boleh sampai ke hati kami yang paling dalam. Kami mau mengambil keputusan Tuhan dan mau berakar dan mengambil tindakan bertumbuh Tuhan. Karena kami tahu Tuhan firman-Mu mendidik, menyatakan, dan memperbaiki Tuhan. Hanya firman Engkau Tuhan, satu-satu yang dapat dan mampu Tuhan, mengubah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami, biarlah yang apa kami nyanyikan Tuhan, kami bisa bersatu padu Bapa, memuji, memuliakan Engkau lebih lagi Tuhan. Biarlah Bapa, ibadah ini Kau campur tangan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar kehendak-Mu saja yang terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memulai ibadah kami Tuhan.
Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami ingin mengucap syukur kehadapan Kau Tuhan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau yang suci Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau bersetia di dalam Engkau Tuhan.
Seperti Kau menyertai bangsa Israel Tuhan. Seperti Daud Tuhan, seperti Musa Tuhan, Kau menyertai Tuhan. Kau tidak pernah ingkar janji Tuhan. Kami ingin selalu bersetia Tuhan, dan kami percaya kepada Engkau Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk selalu percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one. You're my Savior, who will never fail. He will never fail. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. He will never fail. I trust in God. I trust in God. Yeah. My Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan yang dahsyat, amin. Siapa yang bersuka cita pagi ini, kita bisa berkumpul, kita bisa saling menguatkan. Boleh dong tos kanan kiri kita, katakan kasih-Mu nyata dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan begitu luar biasa, ada amin. Come on church. Yang mau bertepuk tangan, yang mau menari buat Tuhan, jangan malu-malu. Ada amin. Kau luar biasa Tuhan. Kasih-Mu nyata atas setiap kami Tuhan. Yang percaya sama-sama kita angkat pujian ini. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut. Apa? Sebab Kau besertaku. Sekalipun ku berada di dalam kesesakan, ku tak goyah. Kau tak tinggalkanku, ku tahu ku kuat. Di dalam siapa? Di dalam-Mu. Karena firman-Mu ada di hidup.
pujian ini dari awal. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut. Siapa? Sebab Kau besertaku. Yes. Sekalipun ku berada di dalam kesesakan, Ku tak goyah, Kau tak tinggalkanku. Ku tahu ku kuat di dalammu. karena firman-Mu ada di hidupku. Yang percaya siap. Yesus, Engkaulah penebusku, terang bagi jalanku, penghibur dan penolongku. Yesus, Engkaulah harapanku, kota perlindunganku. Yang percaya katakan, Kasih-Mu nyata di dalam hidupku. boleh kita tepuk tangan buat Tuhan kita? Are you ready? Come on church! Woo! Praise the Lord! Engkau begitu luar biasa Tuhan. Kasih-Mu nyata atas setiap kami. Kami mengucap syukur selalu Tuhan. Kami mau bersetia Tuhan. Ku tahu ku kuat di dalammu, Karena firman-Mu ada di hidupku. katakan dengan iman percaya kita. Ku tahu ku Kami kuat Tuhan di dalammu. karena firman-Mu ada di hidupku. Yang percaya, Yesus, Engkaulah penebusku, terang bagi jalanku, penghibur dan penolongku. Yesus, Engkaulah harapanku, kota perlindunganku. Kasih-Mu nyata di dalam Yesus, Engkaulah katakan Terusku terang bagi jalanku, penghibur dan penolongku. Yesus, Engkaulah harapanku, kota perlindunganku. Kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Beri kembali buat Tuhan kita. Woo! Waduh, luar biasa. Siapa yang percaya Tuhan kita nyata? Amin ya. Oke, semangat ya, karena hari kasih sayang. Boleh kita sekali lagi katakan, Tuhan kita penuh kasih. Boleh? Yoi. Come on. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. kami mau bersorak, Kami mau bersorak, tinggikan nama. Katakan apa? haleluya. Sekali lagi kita angkat dari awal. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tuhan, Kami mau bersorak, tinggikan nama yang percaya katakan. haleluya. Siap-siap, soraklah haleluya. Hey, hey. Soraklah haleluya. Haleluya.
ini. Sama-sama kita angkat pujian dari awal. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Yang percaya siap bersorak. Soraklah, haleluya. Hey, hey. Soraklah, haleluya. Yes. Haleluya. Katakan haleluya. Soraklah, haleluya. Hey, hey. Soraklah, haleluya. Haleluya. Kewajiban menari buat Tuhan. Jangan malu-malu. Soraklah, haleluya. Hey, come on. Soraklah, haleluya. Haleluya. Katakan dengan iman percaya. Katakan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Segala puji syukur hanya bagi Kau Tuhan. Woo! Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi. Selamat hari Minggu. Mari kita berterima kasih kepada semua tim yang sudah melayani hari ini. Bisa lebih semangat. Nah, gitu dong. Saya selalu mau ingatkan kepada kita semua di sini sebelum saya mulai, kita kumpul di sini, kita perlu ingat bahwa yang menjadi audiens, yang menjadi penontonnya bukan kita. Tapi yang menonton siapa? Tuhan. Jadi kita yang dilihat oleh Tuhan. Sikap kita waktu bernyanyi, sikap kita waktu berdoa, sikap kita waktu mendengar firman, siapa yang lihat? Tuhan. Jadi kalau kita lagi dengar khotbah, main-main handphone, nyari-nyari mau makan siang di mana, mau beli apa, pendetanya mah nggak bisa lihat. Tapi Tuhan bisa lihat gak? Tuhan tahu nggak hati kita dan pikiran kita di mana waktu kita mendengarkan firman Tuhan? Tahu. Tuhan tahu nggak pikiran hati kita di mana waktu kita bernyanyi untuk Tuhan? Tahu. Oke, jadi saya mengajak hari ini Bapak Ibu Saudari, waktu kita datang ibadah pada pagi hari ini, sekali lagi kita ingat audiensnya Tuhan. Kita di sini karena Tuhan. Kita di sini karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Bisa semua sini? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk pagi hari ini. Kami bersyukur ditibakan di tempat ini dengan selamat. Kami bisa memuji Engkau, kita bisa berdoa kepada Engkau, kita bisa berfellowship di dalam Engkau. Dan sebentar lagi bahkan kita akan mendengarkan firman Engkau. Biar Tuhan kami senantiasa ingat bahwa audiensnya adalah Engkau Tuhan. Engkau yang melihat kepada kami semua di sini. Melihat kepada pikiran dan hati kami. Melihat kepada sikap kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari ini Engkau menemukan Tuhan persembahan yang harum daripada hidup kami untuk Engkau saja Tuhan. Tuhan kami ingin Tuhan firman Engkau sekali lagi bisa membantu kami. Bertumbuh makin mirip dengan Engkau Tuhan. Bertumbuh Tuhan di dalam kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Percaya Tuhan bahwa Engkau ingin melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Karena Engkau mau mengasihi kami.
menerima kami dengan segala kekurangan kami, dan bahkan memberikan satu masa depan yang penuh pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Sekali lagi Tuhan, bilang Roh Engkau sendiri Tuhan yang melembutkan hati kami, memimpin saya Tuhan, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan bisa betul-betul menjadi berkat dan membantu kami semua di sini untuk bertumbuh, berubah, dan makin mirip dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini dalam tangan Engkau. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mau bawa kabar baik kepada kita semua di sini sebelum saya masuk dalam khotbah adalah mengenai ADS dan ALC. Saya bersyukur Tuhan sangat baik. Sampai dengan tadi malam hampir 2.500 orang yang sudah mendaftar. Jadi kita boleh beri tepuk tangan, amin. Tuhan baik ya. Kalau ditambah dengan Jemaat Bali ya, tambah juga panitia yang belum kita daftarkan ya, teman-teman nanti yang volunteer juga ya kita belum daftarkan, itu mungkin ya tadi sekitar 2.500 orang ya. Jadi Tuhan sangat baik. So, saya juga mau ingatkan hari ini adalah hari terakhir daripada early bird ya. Artinya apa? Artinya besok harga naik. Jadi kalau belum sempat daftar, mari kita daftar secepatnya hari ini. Amin. Masih ada waktu berapa jam? 12 jam? Ya 12 jam kurang lebih. Masih bisa ya. Nanti kita bisa dapatkan harga early bird. Oke. So, tema bulan Februari adalah The Lord will do amazing things among us. Ya, yang diambil dari kitab Yosua pasal 3 ayat 5 yang berbunyi, berkata Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Bapak Ibu Saudari, saya mau tanya, apakah kita hari ini percaya bahwa Tuhan akan lakukan perbuatan-perbuatan ajaib di tengah-tengah kita? Yang percaya bilang amin. Berarti percaya nih, bagus. Saya semangat, oke? Karena memang harusnya kita percaya. Kalau nggak, ngapain kita di sini? Ya udah datang, bangun pagi-pagi, ibadah, bisa lakukan hal yang lain. Tapi kita nggak percaya bahwa Tuhan bisa lakukan hal yang ajaib dalam kehidupan kita. Kan sayang. Oke, so Tuhan bisa lakukan hal yang ajaib dalam hidup kita. Nah, sebelum saya masuk, saya mau ada satu analogi dulu supaya kita mengerti kenapa kita mau belajar apa yang kita belajar hari ini. Saya mulai dengan satu cerita tentang satu orang namanya Nick Walenda. Kemungkinan dari Manado. Ada hubungannya sama Walando dia? Gak ada. Ada ya. Kalau Walando dari Sulawesi Utara, ini dari Amerika Utara. Ya, Nick Walenda. Nah, Nick Walenda ini seorang akrobatis ya, akrobatis yang memang spesialisasinya berjalan di atas tali, ya. Nah, ini menarik sekali. Kenapa? Karena ini adalah momen di mana dia ini menyeberangi air terjun Niagara, atau kita sebut sebagai Niagara Falls, dari ujung Amerika menuju ujung Kanada, ya, karena ada dua sisi, ya, daripada Niagara Falls itu sendiri. Nah, dia membentangkan tali. Ini adalah orang pertama yang berhasil menyeberangi Niagara Falls dengan tali, di atas tali. Nah, ini terjadi lakukannya di tanggal 15 Juni 2012. Yang nonton ada 100.000 orang secara live. Ada di sisi Amerika, ada di sisi Kanada. Kemudian juga lewat TV ya, ada 10 jutaan orang yang menonton. Ini memang satu momen yang luar biasa. Dan dia berhasil melewati Niagara Falls. Tapi yang menarik sebenarnya dia, kalau kita lihat apa yang dilakukan ini bukan pertama kali. Karena tahun 1859 ada satu orang lagi yang bernama Charles Blondin yang melakukan hal yang sama. Nah, tetapi posisinya aja beda. Kalau si Nick Walenda tadi di atas air, pas dekat air terjunnya, kalau dia tetap di Niagara sana tetapi di bagian sungainya. Nah, yang datang nonton hari itu juga banyak. Tidak sampai 100.000, tapi yang datang itu sekitar 25.000 orang. Banyak juga ya. Tetapi mereka nonton saat itu bukan percaya bahwa sebenarnya Charles Blondin bisa lakukan ini. Tetapi mereka lagi taruhan. Ya, mereka kumpul taruhan. Ya, apakah Charles Blondin akan berhasil atau tidak? Dan
karena ini satu pertaruhan yang taruhannya lumayan, jadi banyak yang datang. Dan sebagian berharap Charles Blondin berhasil, sebagian berharap Charles Blondin gagal. Ya, dan kita tahu ceritanya Charles Blondin berhasil. Tapi untuk makin serunya 2 tahun, 3 tahun dalam kurun waktu 2-3 tahun berikutnya Charles Blondin melakukan beberapa attempt lagi, tapi berbeda-beda. Kalau dia jalan kayak biasa lagi kan semua udah tahu dia bisa. Nah, supaya orang tetap datang dan taruhan, dia mulai lakukan dengan cara-cara ekstrim. Contohnya apa? Dia mulai berjalan mundur. Oke? Berjalan mundur. Jadi orang taruhan lagi, wah jatuh bangga nih. Dan ternyata yang taruhan dia jatuh kalah lagi. Oke, kemudian dia sambil membawa sambil tutup mata, ditutup matanya. Orang taruhan lagi, berhasil apa tidak? Ternyata dia berhasil lagi. Kemudian dia buat lebih susah lagi, dia mengambil satu kereta dorong sambil berjalan di atas talinya, menyeberang. Orang bilang pasti jatuh lah ini kalau pakai kereta dorong. Betul nggak? Akhirnya apa? Berhasil lagi. Jadi setelah 2-3 tahun dia lakukan itu dengan segala triknya, orang mulai percaya nggak bahwa dia bisa lakukan itu dengan apapun juga. Sampai satu hari dia bilang gini, oke, kali ini saya mau lakukan berbeda, saya mau melakukannya dengan menggendong satu orang. Kali ini kalau ditanya siapa percaya, semua udah percaya, bisa. Pertanyaan berikutnya, siapa yang mau digendong? Betul ya? Siapa yang mau digendong? Langsung tunjuk-tunjukkan, betul. Ya, langsung tunjukkan. Kenapa? Karena banyak orang percaya dia bisa lakukan pada saat itu karena udah melihat banyak hal yang dia lakukan luar biasa. Tetapi untuk digendong sama dia, itu lain cerita. Betul ya? Tapi untungnya ada juga yang mau digendong. Ya, katanya itu manajernya yang mau digendong, tetap aja. Ya, dia berhasil menggendong, manajernya menyeberang. Nah, kenapa saya memulai dengan cerita ini? Karena sebenarnya sama dengan kita semua di sini ketika kita tadi tanya ya, percaya nggak bahwa Tuhan bisa melakukan hal yang luar biasa di tengah-tengah kita? Semua pasti bilang percaya. Tapi kalau kita sekarang ubah pertanyaannya, percaya nggak kita hari ini bahwa Tuhan mau melakukan hal-hal yang luar biasa di tengah-tengah kita bersama-sama dengan kita? Nah, itu kita mulai, masa sih Tuhan mau melakukannya bersama dengan saya? Do you believe that when the Lord do amazing things among us, He will not only do them for us, but also with us? Percaya nggak hari ini, kalau Tuhan mau melakukan perbuatan yang ajaib di tengah-tengah kita, Tuhan tidak mau hanya melakukannya untuk kita, tapi juga bersama-sama dengan kita. Nah, waktu saya baca buku Yosua, dan saya berharap kita semua di sini semangat baca buku Yosua, betul ya? Ini salah satu buku yang menjadi favorit saya, terutama ketika saya lagi down, lagi discouraged. Saya suka mau baca buku Yosua. Kenapa? Karena di buku Yosua ini, saya bisa melihat dengan jelas bahwa Tuhan tidak saja mau melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di tengah-tengah kehidupan saya. Dan dia tidak hanya mau melakukannya untuk saya, tapi juga bersama-sama dengan saya. Oke, dan saya berharap itu yang kita bisa dapatkan dari buku Yosua. Untuk saya tuliskan beberapa ayat-ayat ya, tentang kalau kita baca, semua dikatakan Tuhan melakukan ini, Tuhan melakukan itu, Tuhan melakukan itu. Ya, kita coba deh di-highlight apa yang Tuhan lakukan. Tuhan bersama dengan kita, Tuhan akan menghalau ini, Tuhan akan memberikan, Tuhan yang memberikan kemenangan. Kita lihat Tuhan yang bekerja. Tapi kalau kita baca dengan baik juga, kita temukan juga Tuhan mau bekerja ketika bangsa Israel juga bekerja sama dengan mereka. Ya, nanti saya bagikan ayat ini, nggak apa-apa, bisa baca di rumah. Tetapi sebenarnya ini sesuatu yang kita boleh tantang diri kita. Waktu kita baca buku Yosua, kita highlight bagian-bagian yang dimana dikatakan bahwa Tuhan yang melakukan bagiannya dia. Dan mana menjadi bagiannya kita, atau bagian daripada bangsa Israel. Oke, nah hari ini saya mengajak kita untuk belajar di satu orang namanya Kaleb. Oke, dan ini memang seseorang kita udah kenal mungkin dari sekolah minggu, kita udah dengar tentang Kaleb ya. Nah, saya berharap apa yang kita pelajari hari ini bisa membantu kita untuk
mencontohi, meneladani karakter daripada Kaleb ini. Saya sangat suka karena begitu banyak hal sebenarnya yang kita bisa ikuti daripada karakter daripada Kaleb ini sendiri. Oke, kita lihat pertama di Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 3. Dikatakan sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi pada saat Musa mati, Tuhan berbicara kepada Yosua. Dia bilang, siap-siap. Sekarang kamu yang harus memimpin bangsa ini. Dan seperti yang saya sudah janjikan kepada bangsa Israel, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kaki bangsa Israel akan kuberikan kepada bangsa Israel. Ini yang Tuhan janjikan melalui Musa untuk bangsa Israel. Sangat menarik karena Tuhan bisa aja dengan langsung mengatakan, kamu tinggal ambil, semua sudah saya siapkan bagi kamu. Tapi dia katakan enggak, ini harus kamu injak, ini kamu harus masuki, baru ini akan menjadi milik kamu. Nah, kedengarannya gampang ya. Tapi hari ini untuk bangsa Israel bisa masuk ke tanah itu berarti mesti apa? Mesti perang. Betul ya? Mesti kalahkan dulu, baru bisa tinggal di tempat tersebut. Tanpa peperangan, tanpa mereka masuk. Enggak mungkin cuman silakan masuk. Enggak. Ini harus ada pertempuran, harus ada peperangan yang mereka lewati. Istilahnya, kalau istilah sekarang, harus lewati mayat gua dulu. Betul ya? Baru bisa dapatkan tempat ini. Jadi ada bagian yang Tuhan minta untuk bangsa Israel lakukan. Dia mau berikan, tapi harus injak kaki di sana. Poin pertama yang saya mau kita belajar, Tuhan ini mau melakukan hal yang luar biasa. Tapi Tuhan itu nggak pernah mau lakukan sendiri, Tuhan mau kita sini terlibat. He want us to participate. Oke? Dia mau kita terlibat. Nah, kalau kita baca di sini, kita bisa lihat bahwa Kaleb itu mengerti. Waktu Tuhan bilang injak tanah, ya injakan kaki ke tanah yang dia akan berikan, Kaleb itu ngerti. Makanya kalau kita baca di Yosua pasal 14 ayat 9, Kaleb bicara lagi kepada Yosua, dia bilang ini loh janji Tuhan buat dia. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Nah, Kaleb itu gak terjemahin gini. Malam-malam, waktu orang semua lagi tidur, dia pergi ke tanah sana, dia injak-injak semua tanahnya. Nah Tuhan, ini kan udah saya injak-injak nih jadi milik saya ya. Kaleb itu ngerti, bukan itu maksud Tuhan. Ya, Kaleb itu ngerti kalau menginjakkan kaki ke sana berarti dia harus apa? Menghalau bangsa tersebut. Makanya di pasal 15 ayat 13 ayat 15 dia katakan gini. Tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yaitu Kiryat Arba, seperti yang diterangkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapak Enak, itulah Hebron. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yaitu Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak. Dari sana ia maju menyerang penduduk Debir. Nama Debir itu dahulu ialah Kiryat Sefer. Jadi buat Kaleb dia ngerti ketika dikatakan tanah itu diberikan kalau kamu injak, dia itu harus pergi masuk, menghalau orang tersebut, pergi menyerang orang tersebut dan menguasai tempat tersebut. Dia lakukan, Tuhan akan memberikan kemenangan. Nah buat kita mungkin duduk di sini kita berpikir apa uniknya. Tapi kalau kita baca lebih dalam, yang ngerti ini, yang nangkep ini cuma si Kaleb. Yang lain kagak nangkep. Pasal 17 ayat 14. Berkatalah Bani Yusuf kepada Yosua demikian, mengapa engkau memberikan kepadaku hanya satu bagian undian dan satu bidang tanah saja?
menjadi milik pusaka. Padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya. Karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku. Jadi Bani Yusuf, ya, yang dibagi menjadi 2 suku, yaitu Bani apa aja? Efraim dan Manase, betul ya? Ini anak daripada Ucup. Bani Ucup. Oke, now. Yang menarik apa? Orang ini datang, dia bilang, kok cuma 1 bagian? Kita ini gede loh. Mana yang tanahnya gak cukup buat kita? Terus Yosua bilang kepada dia apa? Jawab Yosua kepada mereka, kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu. Di sana di negeri orang Feris dan orang Efraim. Jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu. Jadi dia ngapain? Datang ke Yosua cuma ngomong, nggak cukup tanahnya. Yosua bilang, ya peranglah. Pergilah, buka itu hutan. Kalau kamu buka hutannya itu jadi tanah kamu. Kamu kalahkan suku Refaim, itu jadi tanah kamu. Pergi sana. Terus dia bilang apa? Kita bangsa terlalu besar, nggak cukup. Nggak berhenti di situ. Ayat 16, kemudian berkatalah Bani Yusuf, pegunungan itu tidak cukup bagi kami. Komplain lagi. Dan semua orang Kanaan yang diam di dataran itu mempunyai kereta besi. Takut, betul. Baik yang diam di Bet-Sean dengan segala anak kotanya maupun yang diam di lembah Israel. Mereka kereta besi, kita cuma kereta kayu. Gimana bisa menang? Akhirnya mereka menunggu, jadi mereka lapor Yosua, ngapain? Berharap apa? Yosua yang perang bagi mereka. Betul nggak? Nah, Yosua bilang lagi, lalu berkata Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim dan suku Manasye ini, engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya. Baru kamu ngomong tadi, kamu banyak jumlahnya. Dan mempunyai kekuatan yang besar. Tidak hanya 1 bagian undian ditentukan bagimu, tapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga. Dan karena itu tanah hutan, harusnya kamu membukanya. Masa buka hutan juga saya yang bukain? Kata Yosua, kamu bisa buka. Kamu ke sana buka pasti kamu menang. Kamu kalau ketemu Refaim ini pasti menang. Kamu akan memilikinya sampai kepada apa? Ujung-ujungnya. Sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat. Jadi si Efraim dan Manasye ini harus lakukan bagiannya enggak? Iya. Jangan cuma apa? Datang ke Yosua, mana jatah gua? Ya. Kok cuma kecil dapatnya? Itu, tapi buka dulu sendiri. Nah, enggak cuma Bani Ucup doang ternyata. Pasal 18, maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo. Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana. Karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Lihat, negeri udah takluk loh. Terus pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Udah takluk masih belum dapat milik pusaka. Kenapa? Karena mereka apa? Nunggu dibagi-bagiin. Pembagian sertifikat tanah. Oke, Bani Asyar, tanahnya sini. Tanahnya. Yosua bilang, Tuhan bilang kok, sebab berkata Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas, sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan, oleh nenek moyangmu. Makanya ini istilah, emang tanah nenek moyangmu. Ini, dari sini mulainya. Kan dikit-dikit kan, emang jalanan nenek moyangmu kan. Nah ini mulainya dari kitab Yosua kayaknya. Nah kalau kita baca di sini, yang nangkep cuma Kaleb, betul tidak? Yang lain nunggu. Yang satu komplain, yang satu nunggu. Kapan nih pembagiannya? Lah udah siap, pergi. Jangan males-malesan. Apa kurang jelas perintahnya Tuhan? Tuhan bilang kamu pergi melangkah, baru kita akan berikan. Nah saya nggak tahu perasaan kita lihat suku baca ini, perasaan kita bagaimana. Nah saya nggak tahu kita di sini lihat ini, ya ini mah cuma mau enaknya aja. Komplain, males-malesan, tapi mau dapat jatah, betul tidak? Kasih alasan, takut, tapi
mau tanahnya gede. Pernah nggak punya temen atau saudara yang kayak gitu? Nggak usah dibahas sekarang, oke? Itu percis sama kayak si itu. Nggak usah dibahas, oke? Bagaimana perasaan kita kalau lihat orang kayak gitu, betul tidak? Kalau saya boleh ilustrasikan lebih vulgar lagi ya, kayak gini. Ini sebagai ibu kamu udah siapin makanan di meja. Makanannya udah lengkap, udah enak, udah siap. Terus anak datang ke rumah gini, mami lapar. Itu makanan di meja. Tapi mami capek makan sendiri. Saya mau tanya, kamu akan apakan anak itu? Ada tadi kebaktian pertama, digoreng bro. Gitu jawabnya. Anaknya digoreng. Saya bilang ngeri sekali nih kebaktian. Digoreng dijadikan salah satu menu di meja. Saya yakin kalau ada anak kayak gitu kita bilang apa ini? Makanan udah di meja. Lapar pergi makan, betul tidak? Mau diapain? Mau mami ambilin, suapin maksudnya? Iya mami. Sendoknya berat mami. Kalau kayak gitu kita gimana? Wah anak saya ya hebat loh. Dia tahu maminya sanggup melakukan apa saja. Gitu. Enggak kan? Kita bilang apa ini anak kayak gitu? Ini loh perasaan Tuhan. Udah dikasih tanahnya, udah diberi kemenangan, disuruh pergi. Enggak dilakukan. Berapa sering, brother sister, kita mau Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita, percaya Tuhan akan melakukan hal-hal luar biasa dalam hidup kita, tetapi kita nggak mau melakukan bagian kita nggak mau terlibat. Contoh, ada kita di sini yang bilang, Tuhan, saya percaya Engkau bisa membuat kondisi keuangan saya membaik. Ini udah terendah, udah kacau, udah berantakan, pasti Tuhan Engkau akan membuat kondisi keuangan saya bisa lebih baik. Kalian berdoa, amin. Perlu dimulai dengan doa. Tapi untuk kita bisa mengubah kondisi keuangan kita, Tuhan mau melakukan itu, tapi Tuhan juga bilang, oke, kamu harus ubah gaya hidup kamu. Nah, itu dia Tuhan. Susah. Ubah gaya hidup nggak mau, tapi mau kondisi keuangan membaik. Oke, kalau gitu kamu kerja lebih rajin. Itu juga susah Tuhan. Saya susah bangun pagi orangnya Tuhan. Saya pernah ketemu orang hari ini yang kondisi keuangannya udah sangat parah. Tetapi kerjanya juga malas-malasan. Tapi mau kondisi keuangannya membaik. Bisa nggak? Nggak bisa. Saya hargai. Saya ada satu cerita ini, saya baru balik dari Bandung. Saya baru spend time dengan satu brother. Ya, brother ini saya betul-betul luar biasa sekali. Saya kagum karena pas ngobrol dia cerita. Dia berencana untuk menikah tahun ini. Dari tahun lalu dia mikir gimana dia bisa punya uang untuk menikah. Ya keluarganya nggak bisa support dia. Dia malah support keluarga dari daerah untuk datang ke pernikahannya. Dia pikir gimana caranya. Dia berdoa sama Tuhan tapi dia juga tahu dia harus lakukan sesuatu. Jadi ada satu hari dia dia minta tolong sama pacarnya, dia minta tolong dibuatkan video. Ya untuk dia itu dia pakai baju, kemudian dia orang cukup fashionable, dia pakai baju, ya terus dibuat video, setengah badan doang, kepalanya nggak kelihatan, ya kemudian dia cari di salah satu platform online, ya dia video itu dia masukin jadi afiliasi daripada platform online ini. Jadi dia lihat toko mana yang jual barang ini, ya dia masukkan videonya di situ. Dan dia nge-link toko ini kepada si video dia ini. Jadi kalau orang lihat video dia, beli dari toko ini dia dapat komisi. Awalnya cuma dia lakukan itu aja. Ya, dia dapatkan pertama-tama cuma beberapa ribu rupiah dalam sehari. Tiba-tiba mulai naik menjadi beberapa puluh ribu rupiah dalam sehari. Kemudian dia mulai lakukan, tiap hari dia lakukan setengah jam saja. Dia mulai dari barang yang dia punya di rumah. Dia nggak mulai dari beli, enggak, dia mulai dari barang yang dia punya.
Terus dia lihat dijual di ini, dia coba ini. Mulai dari berapa puluh ribu, kemudian jadi berapa ratus ribu. Puncaknya di tanggal 12-12. Ya, dia dapat 5 juta. Satu hari. Hari ini dia cerita sama saya, semua untuk persiapan pernikahannya sudah beres. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan. Bukan? Saya bilang, wow. Dia nggak cuma doa, tapi dia lakukan sesuatu. Dan dia habiskan, itu dia mengganggu pekerjaan utamanya dia sama sekali. Tapi dia melakukan sesuatu dan percaya bahwa Tuhan akan, dia lakukan bagiannya, Tuhan akan lakukan bagiannya dia. Tuhan. Daripada kita di sini cuma ngeluh, Tuhan, aku bokeh. Terus stop di situ. Ya ngapain? Bagi kita di sini kita bilang, Tuhan saya mau jadi lebih sehat. Pulihkan kesehatan saya banyak penyakit, pulihkan kesehatan saya. Saya kok ngomongin saya selalu tertusuk. Ya kan? Kenapa? Karena sering saya bilang Tuhan saya mau lebih sehat, tapi Tuhan bilang oke, ubah gaya makan kamu. Waduh. Tongseng gimana kita kuranginnya ini? Betul ya? Olahraga. Aduh. Susah. Tiba-tiba mulai banyak listening. Saya hargai brother sister kita di sini yang betul-betul berjuang untuk sehat. Tadi sebentar saya baru bicara sama Bro Muksin. Ini Bro Muksin sehat begini. Karena dia begitu serius menjaga makanannya. Saya lihat Bro Muksin makin tua, makin muda. Gimana ceritanya itu? Makin tua, makin muda. Saya dengar tadi dia baru balik dari check up, dia bilang ada sedikit dari ginjalnya yang harus ini. Dia langsung bilang, oke, saya harus ubah cara makan dia ini supaya fungsi ginjalnya menaik lagi. Saya bilang gak heran dia makin sehat. Saya habis detox. Dikasih tahu, oh kamu baik-baik saja. Oh kok gitu selama ini saya makan sembarangan baik-baik saja, berarti saya boleh makan sembarangan lagi. Lihat mindsetnya beda. Bukannya malah jaga. Ya, gimana mau jadi lebih sehat? Saya mau share sedikit tentang saudara kita Joy. Oke, saya kagum. Buat saya hari ini bisa lihat Joy di sini. Ini mukjizat. Karena saya tahu tahun 2019 Joy divonis ada tumor di pangkal otaknya. Saya kenal Joy udah lama. Joy yang bahkan mendesain ya baju untuk pengapit pernikahan kita. Saya sangat bersyukur. Persahabatan kita udah 30 tahunan. Ya waktu dia sakit jadi kursi roda tahun 2019 itu sedih banget. Tapi hari ini bisa lihat Joy sehat seperti ini. Saya tahu ini mukjizat dari Tuhan. Dan waktu saya tanya sama Joy, apa yang buat kamu hari ini bisa sehat seperti ini? Dia bilang ini mukjizat. Ini karena saya berdoa dan saya berpuasa. Dia betul-betul doa dan puasa. Saya bilang ada lagi gak Joy? Dia ubah cara dia makan. Dia ubah. Dia hanya makan sayur-sayuran. Dia hanya bahkan sayur-sayuran mentah. Itu bukan kondisi yang dia bisa makan waktu itu. Susah dia untuk makan. Tapi dia lakukan bagian, dia paksakan. Dia puasa, dia doa tetap. Dan dia percaya kuasa Tuhan. Karena dokter udah bilang dia cuma punya waktu 3 bulan. Setelah 7 bulan, dia bisa jalan kembali, dia bisa sehat kembali. Dan hari ini sudah gemuk kembali. Saya hargai Joy gak cuma doa, Tuhan pulihkan saya. Terus dia nangis, gak melakukan apa-apa.
Dia puasa, dia betul-betul ubah gaya makan dia. Ini nggak kebetulan. Nah, kenapa saya mau kasih contoh-contoh ini, brother sister? Kadang kita berdoa untuk mukjizat terjadi dalam hidup kita, tapi kita nggak mau terlibat. Kita maunya terima jadi. Dan itu sikap kita sama Tuhan. Kalau nggak terjadi, kita bilang kenapa? Ada kita di sini mau pernikahan kita pulih. Disuruh minta maaf. Tuhan bilang kamu humble, minta maaf. Enak aja minta maaf. Dia dulu yang minta maaf. Kalau ya gimana mau pulih, minta maaf aja kagak mau. Terbuka, bertobat, tinggalkan yang tidak benar. Kita mau pulih tapi tidak mau tinggalkan yang tidak benar. Gimana bisa? Nggak masuk akal. Ada kita jadi orang tua di sini, mau anak kita berubah. Kita bawa anak kita, Pak Pendeta tolong bantu anak saya. Firman Tuhan katakan kita harus berubah jadi orang tua. Anak kita pasti berubah. Bukan Pak Pendeta yang mengubahkan anak Anda. Atau teens mentor. Yang anak-anak kita berubah semua hari ini, saya mau kasih tahu. Itu karena orang tuanya berubah. Dari orang-orang yang saya Bible study. Saya tanya kenapa kamu mau Bible study? Dia bilang karena saya lihat orang tua saya berubah. Kalau mereka lihat itu terjadi, kalian berubah jadi orang tua. Pasti anak-anak kalian akan berubah. Itu bagiannya kita. Tuhan ubahin anak kita gampang. Asal kita berubah duluan. Amin. Jangan kasih ke Pak Pendeta. Jelas semua di sini. Ada kata sini mau punya pasangan hidup. Tuhan, saya mau punya pasangan hidup. Tetapi apa? Kita nggak mau berubah karakter kita. Coba bro, senyum lebih banyak. Ngapain gue senyum-senyum? Siapa yang mau sama orang yang gak senyum? Betul gak? Bro, lebih sering mandi. Air mahal. Ya, kamu punya pasangan hidup tapi mandi aja gak mau. Dengan nasihat. Itu yang akan membantu kita. Jangan kita sih minta Tuhan lakukan bagiannya, kita tidak lakukan bagiannya kita. Gak bisa. Saya setuju dengan apa yang Ibu Teresa katakan. Dia bilang gini, I used to believe that prayer changes things. But now I know that prayer changes us. And we change things. Saya dulu percaya doa mengubahkan keadaan, tapi sekarang saya percaya doa mengubahkan kita. Dan kita mengubahkan keadaan. Brothers sisters, waktu kita berubah, keadaan akan berubah. Buat Tuhan untuk memberkati kita melakukan hal yang dahsyat, no problem. Kita mau gak terlibat melakukan bagiannya kita. Amin. Hal yang kedua, Yosua 1 ayat 5-6. Saya minum dulu, aus. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Saya sangat suka. Kalau kita baca di sini, Tuhan bilang, saya akan berikan ini kepada kamu. Kamu harus pergi berperang. Dan dia bilang bahwa dia sendiri akan menyertai Joshua dan menyertai seluruh bangsa Israel. Dan dia katakan kepada Joshua, seperti saya menyertai Musa, saya juga akan menyertai kamu. Hal yang kedua, yang saya sangat suka, adalah Tuhan berjanji bahwa dia akan menyertai bangsa Israel. Dia tidak cuma menyuruh bangsa Israel, tapi dia ada di sana untuk menolong dan membantu bangsa Israel. Tuhan kita bukan Tuhan yang kayak bos. Cuma suruh doang, lakukan itu, lakukan ini. Enggak. Tuhan, waktu dia minta kita lakukan sesuatu, dia itu mau menjadi partnernya kita. Dia mau bermitra dengan kita.
mau bekerja sama dengan kita. Nah, terus terang baca di Alkitab, Kaleb sangat mengerti hal ini. Malah saya sangat suka, karena Kaleb betul-betul paham. Waktu Tuhan ngomong apa, dia terjemahinnya benar. Karena seringkali hari ini kita jadi Kristen, Tuhan ngomong apa kita terjemahinnya salah. Ya, makanya lakuannya jadi salah juga. Ya, nah Kaleb ngerti. Dia bilang di Yosua pasal 14 ayat 12, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lihat ya, beda loh si Kaleb dengan Bani Yusuf itu. Beda banget. Yang satu komplain bahwa ada kereta besi. Kaleb bilangnya apa? Ini orangnya memang ini berat, tetapi kalau Tuhan menyertai saya pasti bisa menghalau mereka. Nah, kenapa ini jadi sesuatu yang penting? Karena Kaleb hanya berani maju karena dia tahu dia tidak sendirian. Dia nggak sendirian, makanya dia berani maju. Dia tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Dia tahu bahwa Tuhan mau berpartner dengan dia. Hari ini Tuhan itu sanggup loh melakukan segala sesuatu tanpa kita. Setuju gak? Sanggup, bisa melakukan segala sesuatu tanpa kita. Tapi Tuhan tidak mau. Tuhan mau melakukannya bersama-sama dengan kita. Satu hal yang sederhana, brother sister. Bisa nggak Tuhan ubahkan seseorang tanpa kita? Bisa nggak? Bisa banget. Bisa banget. Saya pernah ngobrol dengan seorang saudari yang sekarang sudah berpulang ke rumah bapak. Dia waktu itu kena kanker. Waktu dia pertama kena kanker, dia tidak terima. Tidak terima. Dia protes. Kondisinya makin menurun dan saya ingat saya kunjungi dia beberapa kali, kelihatan dia tidak happy. Tapi yang lucu, saya kunjungi dia 5 hari sebelum dia dipanggil ke rumah bapak. Saya melihat seorang saudari yang berbeda. Saya lihat dia mukanya ceria, segar, ya. Saya dan istri saya waktu kita ke sana dan dia sibuk melayani kita. Dia udah gak bisa bergerak. Ya, tapi dia sibuk bilang, tolong suruh anaknya bawain minum lah segala macam. Kita lihat ini, kita bilang, why you in such a good spirit? Padahal dia kondisinya makin parah, sakit pasti badannya semua. Terus dia bilang gini, saya baru sadar lewat kanker ini Tuhan membawa dia balik ke Tuhan. Dia bilang kalau dia gak pernah kena kanker, dia itu gak akan pernah mengerti punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kanker ini membantu dia untuk jadi intim dengan Tuhan. Karena dia orang yang independen, dia single mom, dia bisa handle semua sendiri. Nah waktu itu dengar itu kita sedih, tapi pada saat yang sama kita juga merasa wow. Bisa, Tuhan bisa gunakan satu kondisi buat orang itu berubah. Bisa banget. Saya bilang sama dia, kita datang mau kasih kamu semangat, kita pulang dapat semangat. 5 hari kemudian, saudari ini panggil Tuhan. Tuhan bisa nggak gunakan satu batu jatuh dari lantai 30 kena kepala kamu untuk bertobat? Bisa banget. Tiba-tiba kita jadi sadar, Tuhan itu ada. Bisa. Tapi hari ini Tuhan, kalau dia pilih kita dan mau bekerja melalui kita, mau berpartneran dengan kita, karena Tuhan mau kita di sini bisa melihat kerja kuasanya dia. So it's a privilege, sebuah kehormatan, sebuah kesempatan yang luar biasa hari ini kalau kita diajak untuk bekerja sama dengan Tuhan.
Mau share sedikit. Tahun ini, 2025, saya merayakan 30 tahun saya menjadi murid Yesus. Ya. Pada tahun yang sama ini, saya juga merayakan 30 tahun saya menjadi full time di gereja. Artinya apa? Artinya dari waktu saya bertobat sampai saya menjadi seorang pendeta itu tidak ada jaraknya. Dan waktu itu saya baru berumur 8 tahun. Gak ada yang percaya kan? Atau kalian bingung? Kamu lagi mikir umur saya berapa berarti? Enggak. Saya baru 20-an. Ya, baru lulus kuliah gak lama. Saya bingung, saya bilang gak salah ini. Saya dipercayakan untuk bisa melayani. Buat saya gak make sense. Tapi saya syukur hari ini, itu yang membantu saya hari ini untuk bisa melihat bahwa bukan tentang saya, tentang Tuhan. Banyak lebih berpengetahuan, banyak lebih berpengalaman, kok saya dikasih kesempatan sama Tuhan. Akhirnya dari sana saya bisa melihat kerja Tuhan dalam kehidupan banyak orang yang diubahkan Tuhan. Nah, ini kenapa Tuhan mau pakai kita? Tuhan pilih kita, mau bermitra dengan kita. Karena Tuhan mau kita di sini bisa melihat kerja Dia melalui kita semua di sini. Jadi yang untung kita. Saya spend time dengan Ruslan. Ya, bukan dari Ministry Selatan ya. Ruslan masih Selatan bukan? Masih ya. Abadi Ruslan di Selatan. Tapi Ruslan yang dari Vladivostok yang minggu lalu sharing komuni, betul ya? Dan Ruslan cerita sama saya gini, dia bilang dia lagi mengajarkan jemaatnya untuk bisa ceritakan tentang kerja Tuhan dalam kehidupan mereka dalam 3 menit. 3 menit. Jadi mereka suruh pulang, pikirkan, tulis gimana cerita Tuhan itu bekerja dalam hidup mereka dalam 3 menit. Kenapa Ruslan ngomong itu pada jemaatnya? Karena dia mau setiap jemaat yang ada di Vladivostok, kalau ketemu siapa saja, bisa ceritakan tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka dalam 3 menit. Jadi bisa ketemu mungkin orang di bus, bisa ketemu rekan kerja, lagi makan siang, bisa ketemu tetangga, bisa nggak tahu, ada kesempatan cerita tentang kerja Tuhan. Karena hari ini kita nggak pernah tahu apa yang Tuhan bisa lakukan melalui cerita-cerita tersebut. Berapa banyak di antara kita di sini adalah hasil daripada kita melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara-saudari kita dan kita ada di sini hari ini. Betul tidak? Saya adalah hasil daripada cuma satu orang tepok saya di belakang. Di mall. Kemudian saya dihipnotis. Kamu ke gereja. Enggak gitu ceritanya. Ya, saya ditepok cuma bilang, boleh enggak saya undang kamu ke gereja? Nah, buat saya bersyukur sampai hari ini atas undangan tersebut. Bersyukur, kenapa? Karena hari itu pun saya sedang mencari Tuhan. Saya nggak percaya itu kebetulan. Saya percaya Tuhan pakai saudara itu untuk membantu saya. Saudara Edwin, ada yang datang saya, saudara itu nanya siapa? Edwin. Ya, yang ada di Ministry Tangerang saat ini. Untuk mengundang saya 30 tahun yang lalu. Bersyukur. Saya nggak tahu hari ini Tuhan bisa pakai kita. Setiap kita di sini bisa. Tuhan bisa nggak pakai orang lain? Tuhan bisa nggak pakai batu jatuh dari lantai 30? Bisa nggak? Kalau saya boleh pilih, biar Tuhan pakai saya daripada pakai batu, betul? Jadi Tuhan mau pakai kita semua di sini. I.W. Tozer katakan gini, God works as we work. He does not expect us to do His work, but He does expect us to work with Him. Jadi Tuhan itu bekerja ketika kita bekerja. Dia tidak mengharapkan kita melakukan pekerjaannya, tapi Dia mau kita bekerja bersama dengan Dia. Amin. Karena kita nggak usah sibuk bikin, nanti Dia mau terima nggak, hati Dia berubah nggak, itu urusan Tuhan. Bagian kita apa? Kita ngomong aja, cerita aja, undang aja. Tuhan akan bekerja. Saya kayak tadi ada satu brother datang saya, ya,
Wah semangat bro, ada teman kita yang kita ajak. Bertahun-tahun, akhirnya mau Bible study. Wah semangat sekali dia. Saya bersyukur. Melihat semangat daripada saudari yang mau hidupnya dipakai Tuhan. Dan di situ kesempatan kita melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Amin. Yang ketiga, ya. Masih semangat? Oke, waktu kita mau bermitra dengan seseorang, ya, bekerja sama dengan seseorang. Kita perlu kenali dulu mitra kita itu seperti apa, cara kerjanya, cara pikirnya, betul tidak? Sehingga apa? Sehingga waktu kita partneran enak, karena udah saling kenal, betul tidak? Bayangkan kita partneran dengan orang yang kita masih belum nyaman, betul ya? Kan atau kita ternyata di tengah jalan jadi karena nggak cocok jadi pisah. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Partneran tapi tengah jalan karena nggak kenal sebelumnya, tiba-tiba jadi pisah. Siapa pernah ngalami gitu partneran yang bisnis gitu pisah? Nggak ada. Oh hebat sekali grup ini. Atau nggak pernah partneran? Atau nggak pernah punya bisnis? Saya punya ya. Tapi mengerti maksud saya ya. Penting banget untuk kita kenali ya rekan kerja kita. Nah, saya mau ajak kita sini kenali Tuhan kita. Tuhan ini mau bekerja melalui kita, melakukan hal yang luar biasa melalui kita. Tapi kita perlu kenali dulu cara kerja Tuhan kita. Nah, di Yosua pasal 1 ayat 4 dikatakan dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar. Di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Nah, ini janjinya Tuhan kepada bangsa Israel. Ini loh yang akan menjadi tanah kamu. Nah, kalau kita lihat apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan katakan, Tuhan tepati enggak? Di pasal 21 ayat 43, Tuhan katakan, jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel. Ya ini negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikannya kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru. Tepat seperti yang dijanjikannya. Dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Jadi Tuhan ngomong apa, Tuhan tepati tidak? To the dot. Ya, dia bilang seluruh negeri itu diberikan sesuai yang dijanjikannya. Ya, tepat seperti yang dijanjikannya. Bahkan di ayat 45, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya apa? Terpenuhi. Keren gak Tuhannya kita? Atau cuma Tuhannya Yosua? Kita percaya gak bahwa Tuhan kita juga sama kayak Tuhannya Yosua? Amin. Tuhan yang kita sembah hari ini sama gak sama yang disembah Yosua? Amin. Wow ya. Tuhan seperti ini yang bermitra dengan Yosua. Tuhan ini yang mau bermitra dengan kita, mau bekerja sama dengan kita. Apa yang dia katakan, dia tepati. Dan kalau kita lihat ini hasilnya, ya, bahwa sebelah kiri atau sebelah timur daripada Yordan, sungai Yordan, ada 2,5 suku, Ruben, Gad, dan Manasye. Ya, kemudian di sini ada 9,5 suku dari Simeon di bawah sampai dengan Asher di atas. Nah kita lihat gini kita merasa apa sih menariknya? Ini sangat penting bagi orang Israel. Sangat penting bagi mereka pada saat itu. Ya, kalau saya boleh gambarkan ya kalau kita baca pasal 14 sampai dengan pasal 21 kitab Yosua, kadang-kadang kita bacanya kayak apa? Kenapa ya dia ngomongin daerah ini, daerah itu? Kita nggak ngerti betul tidak ya? Kalau saya boleh kasih bandingan kayak orang Israel baca ya bahwa ini tanahnya Muksin, itu dari Kerawang ke Cikarang terus menuju Bekasi, dan itu daerahnya Muksin. Nah orang Israel baca Kerawang, Bekasi, dan Cikarang kagak ngerti, betul tidak? Nah kita baca tanahnya mereka kita ngerti, buat mereka itu penting banget, itu kayak lagi bagi-bagi sertifikat tanah. Saya mau tanya, kalau kita lagi bagi sertifikat tanah sini penting gak buat kita? Wah kita buka terus kita lihat teliti gak bacanya? Teliti, beda-beda 2 meter, rame gak kita? 2 meter aja bisa tumpah darah di sini kok. Apalagi beda 1 kota. Betul gak? 2 meter tumpah. Saya di dekat rumah saya ada jalan Pos Pengumben namanya ya. Saya tinggal di daerah Pos Pengumben. Kalau dari Pos Pengumben ke Taman Alfa, itu menarik sekali.
Ya, ada satu tanah luasnya mungkin 2 kali 2 meter di tengah jalan. Itu nggak diaspal. Jadi semua orang harus menghindari bagian tersebut. Saya bingung. Kenapa bagian tanah itu nggak diaspal? Yang saya tahu dulu ditulisnya ini bukan tanah umum. Jadi masih ada sengketa di tanah 2 kali 2 meter di tengah jalan itu. Dan membuat macet. Karena yang miliknya merasa uang ganti ruginya nggak sesuai. Nggak dilepas itu tanah. 2 kali. Yang ngerti, yang pernah jalan-jalan itu pasti ngerti maksud saya. Ya itu udah pas puteran, udah masuk ke dalam. Yang dari 3 mobil tinggal 1 mobil. Sekarang masih mending, itu tandanya udah dicabut. Sekarang udah masih bisa lewatin. Tapi itu pun jadi sengketa, dipermasalahkan. Nah ini yang bangsa Israel pada saat itu alami. Penting, pembagiannya itu jelas jadinya. Nah, kenapa saya mau mulai dengan ini? Karena Tuhan yang kita sembah, kita harus ngerti, adalah Tuhan yang very particular, very specific, very tepat. Dia nggak sembarangan. Kalau dia janji sesuatu, dia akan lakukan sesuai. Jadi nggak heran hari ini pengharapannya sama kita pun sama. Dia 7-8, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tuhan tulis dengan sangat jelas, hati-hati, sesuai, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Perkatakan dan renungkan, supaya tidak salah. Saya mau tanya, spesifiknya yang Tuhan minta? Sangat ya? Clear gak? Jadi sekarang kita tahu kita menyimpang ke kanan atau ke kiri, kalau kita nggak pernah baca, tahu nggak? Dan kalau Tuhan tidak bekerja, kita bilang, kenapa Tuhan? Kau nggak memberkati hidup saya. Tuhan bilang, kamu baca nggak apa yang saya tulis? Kamu lakukan nggak apa yang saya tulis? Saya mau kasih satu analogi, secara cepat buat kita semua sini. Supaya kita clear. Analoginya adalah tentang registrasi ALC dan ADS. Kenapa kalian tertawa? Karena kalian langsung nangkep apa yang saya ngomong. Terus terang, waktu pembukaan registrasi ALC ADS, saya hargai semangat dan antusias kita semua. Begitu saya bilang jam 10 pagi, wah semua sudah booking, semua. Begitu semua mulai ini, tiba-tiba mulai banyak ada masalah. Tiba-tiba mulai bertanya, kok nggak bisa begini bro? Kenapa harus begini bro? Saya hargai, saya ada tim help desk saya. Ya, yang membantu menjawab. Kalian tahu, hanya dalam kurun waktu berapa minggu, udah 1.500 orang yang mereka harus jawab. Ini bukan pertanyaan ya, satu orang bisa nanya berkali-kali. Karena bukan nanya berkali-kali saja, ngomel berkali-kali. Saya sampai pikir nih jangan-jangan apa sistemnya yang kurang rapi atau apa gitu kan. Saya sempat sedih. Nah, sampai saya beberapa minggu lalu pergi ke Siantar. Kota Siantar. Saya kebetulan diminta khotbah di sana, saya ketemu jemaat di Siantar. Mereka langsung bilang, "Bro, kabar baiknya apa? Sudah ada 28 orang yang mendaftar ikut ke ALC." 28 orang Siantar itu kurang lebih 30%-nya mereka, itu kalau jemaat Jakarta hampir 1.000 orang yang mendaftar berarti. Ya, kalau diperbandingkan seperti itu. Terus mereka saya bilang, gimana pendaftarannya? Aman gak? Aman bro. Kalian ada masalah gak waktu daftar? Gak ada bro. Kok bisa gak ada masalah? Iya. Bagaimana dengan pairing? Ya, dengan roommate gimana? Aman gak? Aman. Kok bisa kalian aman? Itu Jakarta udah rame aku bilang. Terus mereka bilang gini, kita baca instruksinya bro. Waktu kita buka itu ada instruksinya, kita baca, kita ikutin.
dan tidak ada masalah. Saya pulang terhibur. Masalahnya bukan di sistem. Masalah di orang-orangnya. Yang terlalu semangat mau mendaftar. Bagus, saya hargai semangatnya. Tapi mau dibaca. Karena nggak dibaca terjadilah chaos. Itu sampai pada sakit-sakit semua yang menjawab kalian. Dan terutama bagi kita di sini yang ngomel-ngomel di email, saya mau kasih tahu, yang menjawab kalian itu adalah brother sister kalian. Dan saya mau kasih tahu juga, sekarang mereka jadi tahu, karena nama kalian muncul semua. Oh si ini yang ngomel-ngomel, ini yang ngomel. Tahu semua mereka sekarang siapa yang kerjanya ngomel-ngomel. Ini brother sister kalian. Saya kenapa mau share ini? Karena kita kadang-kadang sama firman Tuhan juga begitu. Kita bingung, kenapa kok ini gak terjadi dalam hidup kita? Pertanyaannya kita baca gak apa yang firman Tuhan katakan? Tuhan itu very spesifik loh. Saya mau ajak kita di sini berpikir. Waktu Tuhan mau bantu bangsa Israel seberangi sungai Yordan, spesifik gak dia ngomongnya? Siapa yang mesti turun duluan? Yang turun duluan siapa? Belum baca ini kita. Siapa yang turun duluan? Imamnya betul tidak? Sekarang kalau yang turun duluan, tentaranya dulu gimana? Mati tentaranya, betul. Waktu keliling Yeriko, mesti berapa kali kelilingin? 1 kali dulu dalam sehari. Jangan langsung 7 kali. Betul tidak? Overdosis kalau 7 kali langsung. Lihat ya, jadi spesifik gak Tuhan kasih instruksi? Yes. Waktu mereka ikutin menang gak? Berhasil gak? Brother sister saya mau tanya, kita tahu gak isi firman Tuhan? Seringkali itu kita asumsi, kayaknya gini nih caranya nih. Seringkali kita lebih percaya tradisi. Seringkali kita lebih mendengarkan disilusi. Semua yang sisi ini gak membantu. Baca firman Tuhan, pelajari, ikuti seperti yang dikatakan Tuhan. Sesimpel itu kok. Kau kan ikuti, hidup kalian akan luar biasa. Cuman kita baca pun enggak. Kenapa enggak baca bro? Aku orang enggak suka baca. Enggak suka baca, tapi mau Tuhan berkati. Enggak suka baca, tapi mau Tuhan bekerja. Kita mana tahu kita udah nyimpang kanan, nyimpang kiri hari ini. Kalau kita nggak pelajari firman Tuhan, saya mau ngajak kita sini. Mari kita jangan anggap enteng. Belajar dari jemaat Siantar. Karena mereka baca, mereka bisa. Ini tempat yang bagi kita di sini kita anggap kampung. Betul nggak? Karena kalau orang Jakarta bilang pulang Siantar bilang apa? Ah itulah, makanya anggap kampung kan. Tapi apa? Tapi mereka bisa mengisi registrasi dengan baik dan benar. Karena apa? Karena mereka baca. Yosua ngerti ini. Kaleb ngerti ini. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang paling besar di antara orang Enak dan amanah negeri itu berhenti berperang. Apa sikap Kaleb? Sikap Kaleb sepenuh hati. Sikap Kaleb apa? Mengikuti Tuhan tanpa ke kanan dan ke kiri. Makanya Tuhan memberkati dia. Hari ini kalau ada chaos dalam hidup kita, coba balikin lagi. Lihat kita ikutin gak apa yang Tuhan katakan. Karena kalau kita ikutin, saya percaya Tuhan akan bekerja. Tidak heran Kaleb itu berbeda. Tidak heran Tuhan memberkati hidupnya. Karena dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Sekali lagi saya mengajak, mari kita jangan asumsi. Cari tahu apa yang tertulis dengan jelas. T.D. Jakes katakan ini, excellence requires specificity. You cannot have a spirit of excellence and be careless at the same time.
Keunggulan memerlukan ketepatan. Anda tidak dapat memiliki semangat keunggulan dan bersikap ceroboh pada saat yang sama. Kadang kita mau hal yang terbaik tapi kita nggak mau memberikan yang terbaik. Ora iso. Nggak bisa. Ketika kita berikan yang terbaik, barulah kita di sini akan menerima yang terbaik. Hari ini percayakah kita kalau Tuhan mau melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di tengah-tengah kita? Percayakah kita bahwa Tuhan tidak hanya mau melakukannya untuk kita, tapi juga Tuhan mau melakukannya bersama-sama dengan kita. Saya mengajak kita hari ini, mari kita mau memberikan kita terlibat, diri kita untuk terlibat. Tuhan mau kita terlibat. Tuhan gak mau melakukan ini sendirian. Tuhan mau melakukannya bersama-sama dengan kita. Tuhan mau kita bermitra dengan Dia. Dan mari kita lakukannya sesuai dengan apa yang Dia minta. Dan saya percaya kita akan melihat Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita semua di sini. Amin. Semangat? Mau lihat kerja Tuhan dalam hidup kita? Amin. Mari kita berubah bersama-sama. Amin. Saat ini sebelum kita memasuki komuni, ada seorang saudara yang saya mau undang ke depan untuk menceritakan bagaimana Tuhan betul-betul memberkati hidup dia dan bekerja dalam kehidupannya. Yaitu saudara kita Yusuf Sawirin. Silakan. Mandi Ucup. Sorry bro. Soal ADS sama ALC, I feel you bro. Thank you bro. Shalom, selamat siang semuanya, brother sister, om tante yang hadir di kebaktian kedua ini. Perkenalkan, nama saya Yusuf Sawirin. Biasa di grup saya dipanggil Bro Ucup. Anak saya 5. Yang pertama sudah married, ada di pojok sana Josephine sama Mariansah, menantu saya. Jadi murid mereka. Dan anak saya yang kelima teens, di teens sekarang lagi Bible study. Doakan supaya tahun ini dia bisa make it, bisa jadi disciple. Saya bersyukur kasih karunia Tuhan karena salib saya bisa jadi murid di tahun 2011 dan saat ini dipercayai untuk memimpin small group ya, PDA-PDG. Saya dulu hidup sangat religius, sangat beragama, bergereja tapi hidupnya agak kacau. Dengan pribadi yang sangat sombong, munafik. Dulu saya bisa sharing firman di mimbar, tapi kehidupan saya sangat kacau. Bersyukur firman Tuhan membukakan semua dosa-dosa saya dan salib Kristus memberikan kekuatan iman kepada saya. Sampai hari ini pun Tuhan masih bekerja mengubahkan karakter pribadi saya yang prideful supaya jadi lebih baik. Dasar firman Tuhan yang menolong saya untuk bertumbuh adalah Filipi 2 ayat 6 dan 7 yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sambil mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tuhan Yesus meninggalkan segala kemuliaannya untuk merendahkan dirinya, taat sampai mati di kayu salib. Dan kita tidak boleh menyia-nyiakan kasih karunia dan pengorbanan Kristus di kayu salib. Tahun ini adalah tahun ke-14 saya jadi murid. Awal-awal jadi murid, saya dapat gelar dari Coach Heng dan Bro Kiki. Gelarnya cukup membanggakan. Dia bilang, Yusuf is small guy with a big pride. Saking sombongnya, mereka kasih saya julukan itu. Dan saya baru dengar juga beberapa waktu terakhir Bro Halem sharing ke saya. Dia bilang 2 tahun pertama Ucup jangan kasih bimbing orang, jangan kasih leader, pokoknya dia harus dibentuk. Orang ini kacau katanya. Tapi saya nggak ngerasa saya kacau, saya merasa baik-baik aja. Saking parahnya saya, pernah ada sesi khusus buat saya dari Bro Kiki dan Coach Heng. Mereka berdua duduk sama saya di apres ya waktu itu ya, khusus untuk ngomong tentang karakter saya yang
sombongnya luar biasa sama anger management saya. Tahun pertama waktu jadi murid, waktu ikut PDG, saya kaget. Loh, kok semua nggak pakai topeng? Kok semuanya cerita terbuka tentang problem mereka, rumah tangga mereka, pertumbuhan rohani mereka, parenting mereka, semua cerita di PDG. Terus pulang PDG pertama saya bilang ke Ani, istri saya bilang, jangan pernah buka dapur kita ya. Jangan sharing kayak mereka-mereka, oke? Pokoknya nggak perlu seek advice. Semua masalah kita selesaikan sendiri. Nggak perlu orang lain ikut campur. Masalah keluarga kita, tutup rapat-rapat. Itu saya wanti-wanti dia. Kalau kamu macam-macam kita keluar dari GKDI. Saya ancam begitu. Coba bayangkan betapa tertekannya Ani saat itu. Lo kok ketawa sih? Dia tertekan loh. Sampai sekarang masih kebayang. Dia tertekan punya suami seperti saya. Pemarah, sombong, nggak mau dibimbing lagi. Tapi setiap kali bertengkar, Ani diam-diam texting Ciklan. Tanpa setahu saya, dia bilang Ciklan SOS. Dan sepertinya, seperti biasa, habis Ani teks Ciklan, pasti gue terima WA atau telepon dari Bro Ciheng. Dia bilang, Cup, apa kabar? Kalau ada waktu ngopi yuk. Nah udah, saya sudah tahu pasti Ani lapor. Jadi ya awalnya saya marah-marah. Saya bilang ngapain sih WA, ngapain sih lapor-lapor? Kan saya udah bilang gak usah seek advice. Urusan kita lah, orang lain gak perlu tahu. Tapi akhirnya saya bersyukur, untung Ani gak dengerin saya waktu itu. Untung setiap kali saya bertingkah, dia langsung kontak Ciklan. Jadi kita bisa dibimbing dengan baik. Saya bersyukur, setiap pembimbingan bukan saya aja yang ditegur, Ani juga dibimbing. Jadi dia ada bagiannya, saya ada bagiannya, sehingga kita berdua bertumbuh. Sebagai murid, patokan kita adalah Yesus. Dan kita harus bertobat karena kita menghargai pengorbanan dia disalib supaya kita bisa hidup benar. Kami bersyukur di gereja ini ada orang-orang yang mau mengorbankan waktu, tenaga mereka untuk membimbing kita, untuk membimbing kami. Dan saya menghimbau brother sister semua di sini, jangan jaim yuk. Ayo mari kita rendahkan hati kita untuk berani seek advice, untuk berani terbuka supaya kita bisa dibantu oleh pembimbing kita, oleh brother sister yang ada di sekitar kita. Salib Kristus mengingatkan saya bagaimana Kristus taat merendahkan dirinya sedemikian rupa sampai mati di kayu salib. Salib Kristus ini juga yang memampukan saya dan Ani untuk berani terbuka, berani humble, seek advice, sehingga kita bisa bertumbuh. Kami belum sempurna, masih banyak ruang untuk bertumbuh. Tapi kami siap untuk selalu dibimbing. Terus doakan kami supaya kami masih makin bertumbuh dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ini contohan bagus. Yang mau pernikahannya berubah tapi tidak mau buang jaimnya. Gimana coba untuk bisa berubah? Ya, tapi saya bersyukur ya salib Kristus membantu Ucup dan juga Ucup ya. Aninya mah bagus Ucupnya. Ya, untuk bisa menjadi suami yang lebih baik, papa yang lebih baik ya. Dan hari ini melihat pernikahan mereka diberkati, keluarga mereka diberkati, ya kita hanya bisa memuji Tuhan. Amin. So, mari kita ambil roti dan anggur kita akan ambil waktu untuk mengingat kembali kebaikan Tuhan. Dan sebelum kita makan roti dan anggur ini, boleh saya bicara sebagai seorang brother, sahabat kepada kita semua di sini. Yaitu, mari kita tetap di ibadah sampai dengan ibadah selesai. Karena saya mau ajak kita sini tidak menjadi batu sandungan buat brother sister kita yang lain. Saya tahu Anda lapar, tapi 10 menit tidak akan membuat kita jadi lebih
Ya, mari kita stay sampai ibadah betul-betul selesai, lagu terakhir dinyanyikan, silakan kita pulang dan kita bersama. Boleh? Ya. Oke, itu yang janji makannya di pick ya nggak apa-apa, jangan jauh-jauh makan janji makan. Oke, mari kita ambil waktu, kita bersama-sama melihat kepada 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dikatakan sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan yang mengambil roti dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kasih Engkau, atas contohan Engkau. Hari ini Tuhan kami boleh memiliki hidup yang luar biasa. Atas pengorbanan yang Engkau sudah tunjukkan, ketaatan yang Engkau sudah berikan. Hari ini kami bisa menikmati kehidupan kami. Tuhan, bantu kami hari ini senantiasa percaya Tuhan. Ketika Engkau meminta kami melakukan sesuatu, Engkau tahu yang terbaik buat kami. Bantu kami punya kerendahan hati seperti Engkau. Sehingga Tuhan kami bisa taat dan kami bisa hidupi apa yang Engkau ingini dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, jika kami memiliki hati tersebut, kami juga bisa melihat hal-hal besar terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk mengasihi kami. Sekali lagi Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia Engkau, belas kasihan Engkau, ampunan Engkau. Terima kasih Tuhan atas rancangan Engkau untuk setiap kami semua di sini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita kasih aplaus buat Bapak Pendeta Budi yang sudah memberikan firman Tuhan yang luar biasa. Saya bersyukur ya waktu Bapak Pendeta Budi tadi buka dengan satu perumpamaan seorang akrobatik yang dia berjalan di dalam ketinggian yang sangat tinggi. Kalau saya berpikir kalau misalnya ada salah satu dia menawarkan untuk ikut dia untuk melewati ketinggian itu, saya nggak akan ikut. Meskipun berkali-kali saya akan melihat dia berhasil melakukannya. Karena saya takut banget ketinggian. Tapi satu hal yang saya belajar dari poin tersebut adalah justru ketakutan apa yang di dalam diri saya, yang saya sangat takut, bahkan saya tidak trust bahwa Tuhan itu akan bawa saya melewati hal tersebut. Saya juga belajar ya, lucunya adalah waktu zaman saya belum menjadi murid Yesus, baca Alkitab jarang, bahkan cenderung tidak pernah. Tapi saya lebih berani dan lebih percaya sama Tuhan. Lebih nekat bahasanya. Tetapi ada masa di mana waktu jadi murid Yesus, ketika saya lebih banyak membaca firman Tuhan, saya malah lucunya, malah banyak ragunya. Padahal banyak banget melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Mungkin saya rasa saya suka melihat atau nonton hal-hal yang luar biasa, mujizat terjadi. Tapi bukan lagi kepada hubungan yang mau trust sama Tuhan. Hari ini dari khotbah hari ini saya juga belajar bahwa saya nggak akan pernah bisa berubah tanpa saya mengambil langkah untuk berjalan bersama Tuhan. Saya mungkin tidak akan bisa melihat apa yang ada di depan, tapi saya belajar dari firman Tuhan. Selama sama Tuhan, harusnya saya merasa yang namanya aman. Saya bersyukur juga tadi dari sharing Bro Yusuf ya. Saya
waktu zaman COVID, waktu itu saya ingat banget Mission Kupang itu baru mau dibuka. Dan salah satunya Bro Yusuf ini yang membantu. Dan luar biasa dari cuman pertemuan online sampai hari ini Mission Kupang sudah ada jemaat di sana. Kita beri tepuk tangan dulu dong buat Tuhan sudah bekerja luar biasa. Dan yang saya luar biasa ya dari iman Om Tante di sini juga, kemarin saya baru tahu, sekarang gereja kita sudah ada 41 cabang di seluruh Indonesia. Dan saya rasa itu kita bisa lihat ya bagaimana dari ketidakmungkinan, dari mungkin mulainya ketakutan, bagaimana kita bisa amazed dan share sama Tuhan, share tentang Tuhan ke orang lain. Buktinya hari ini dari iman tersebut ada 41 gereja atau jemaat yang ada di Indonesia. Tuhan baik. Mari kita bersyukur juga tentang kebaikan Tuhan dengan memberikan juga persembahan yang terbaik. Bukan tentang jumlahnya, tapi tentang rasa sukacita yang kita rasakan ketika kita melihat firman Tuhan pada hari ini. Mari kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Persembahan bisa seperti biasa bisa di scan dari QR code yang di depan. Saya beri waktu sebentar. Terima kasih atas pemberiannya. Next. Seperti biasa pengumuman kita akan ada ibadah di minggu depan jam 8 pagi dan jam 10.30. Seperti biasa di F3. Jadi mari kita sama-sama berikan hati untuk bisa datang lebih awal. Pengumuman berikutnya adalah kita akan ada ibadah piwa di ruang Wisdom di P1. Kita tepuk tangan dulu untuk para piwa kita yang akan beribadah di minggu depan. Mari kita support oma opa kita dan mari kita undang ya, ajak oma opa, orang tua dari om tante yang memang sudah berusia lanjut untuk bisa mengikuti ibadah piwa di minggu depan. Next. Kita tepuk tangan dulu untuk akan ada Mary Talk yang akan dibawakan oleh Bapak dan Ibu Pendeta Charles dan Sarah. Dan mau kasih sebuah info juga untuk para Merit Ministry untuk tidak membawa anak-anaknya ke dalam ruangan Mary Talk di hari ini. Karena topiknya sangat sensitif dan topiknya juga tidak perlulah anak-anak itu untuk mendengarkan. Ini info dari pembicara ya. Jadi mohon untuk dititipkan di KKK kalau nggak salah buka kelas di F2 untuk bisa anak-anaknya dititipkan di sana. Dan yang terakhir tadi juga sudah di-mention tentang hari ini adalah hari terakhir untuk kita bisa mendapatkan harga yang spesial untuk mengikuti ALC dan EDS juga. Jadi mari kita semangat, tadi kata Bro Budi ya, mari kita punya iman untuk bisa berubah dan mari kita punya iman untuk bisa make it yang namanya kita bisa ikut ALC dan EDS di bulan Juni ini. Dan luar biasa ya, ini adalah acara setelah tahun 2016 EDS terakhir dan ini setelah 8 tahun hampir 9 tahun akhirnya acara ini akan diadakan kembali. Jadi bisa bayangkan ada sekitar ribuan orang, Bali itu akan dipenuhi murid Yesus. Ya, 12 murid aja bisa buat satu dunia sekarang kekristenan banyak banget. Apalagi 5.000 orang ada di Bali. Amin. Mari kita semangat sama-sama untuk bisa punya iman untuk bisa ketemu brother sister kita di Bali nanti. Sebelum Yuda berakhir, mari kita tutup dengan berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih karena kasih karunia Engkau itu membuat kami semua bisa duduk di sini. Kasih karunia Engkau bisa membuat kami semua mungkin rekonsiliasi dengan orang-orang yang membuat kami kesal. Tapi satu hal yang luar biasa, karena kasih karunia Engkau, selama kami berpegang kepada Engkau, kami
kami akan bisa melewati semua hal yang kami takutkan dalam hidup kami. Karena kami tahu kami punya pengharapan bahwa suatu hari kami akan bertemu Engkau muka dengan muka. Terima kasih Tuhan, tolong bantu supaya salib Kristus akan selalu menjadi dasar semangat kami. Kasih Kristus, salib Kristus akan menjadi dasar untuk kami hidup. Kami memutuskan, kami berkata-kata, kami berpikir, hingga kami memberitakan begitu besarnya harapan, begitu possible, kemungkinan yang mungkin kita bisa lihat di dalam dunia nggak mungkin ini terjadi, tapi di dalam Tuhan. Bahkan orang yang mungkin susah untuk berubah itu bisa berubah. Tuhan tolong sertai supaya kami selalu semangat di dalam Engkau. Karena lagi-lagi, karena kami tahu Engkau bisa melakukan pekerjaan besar di depan nanti. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Boleh kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Siapa yang terberkati oleh firman yang dibagikan? Boleh angkat tangan? Boleh kasih tahu kanan kiri, yuk bisa yuk, yuk bisa yuk. Praise the Lord. Come on, mari kita sembah Tuhan kita yang besar. Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Mari datang menyembah Dia. Sekali lagi katakan, Tuhan Raja Maha Besar. yes. Mari datang menyembah Dia. Katakan, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Mari bersyukur pada. are you ready? Katakan, Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. boleh tepuk tangan untuk Tuhan kita. Katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Hey! Mari datang menyembah Dia. sekali lagi katakan, Tuhan Raja Maha Besar. yes. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Mari bersyukur pada Dia. Katakan, Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. katakan, Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. sekali lagi, dengan bersuka. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.